Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Qaim Hakim Muhammad dengan NIM 232410103082. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu eh, tentang menghitung nutrisi makanan menggunakan algoritma blind search. Oke, baik. Yang pertama di sini latar belakang kenapa kami memulai judul ini. Nah, di era modern ini, kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan konsumsi makan bergizi itu makin meningkat. Dilihat dari banyaknya orang yang berusaha menjaga asupan nutrisi yang tepat untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan eh, masalah ini adalah dengan memanfaatkan algoritma pencarian khususnya blind search. Nah, algoritma blind search itu buat apa sih? Algoritma blind search ini adalah metode pencarian yang bekerja tanpa menggunakan informasi awal ataupun asumsi tentang solusi. Nah, penggunaan algoritma blind search sendiri itu dalam menghitung nutrisi memiliki potensi besar, terutama dalam menyederhanakan proses perhitungan yang seringkali melibatkan banyak variabel seperti jenis bahan makanan, porsi, dan kandungan nutrisi persatuan. Pada, waduh, dengan penerapan, oke, baik, kembali lagi. Di sini penerapan algoritma blind search dalam penghitungan nutrisi makanan juga diharapkan dapat memberikan solusi yang praktis bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan untuk menghitung nutrisi secara manual. Nah, tujuan dan manfaatnya di sini yang pertama tujuannya itu merancang sistem yang mampu menghitung kandungan nutrisi makanan secara otomatis. Kemudian mengimplementasikan algoritma blind search untuk menelusuri basis data makanan dan mengidentifikasi kandungan gizi ataupun nutrisi dalam makanan. Kemudian mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi nutrisi makanan. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asupan gizi melalui penyediaan alat bantu yang praktis dan mudah diakses. Nah, selanjutnya ada manfaat. Di sini manfaatnya adalah mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi nutrisi makanan, kemudian menghemat waktu dan tenaga karena perhitungan nutrisi berjalan secara otomatis, kemudian membantu pengguna mengatur asupan gizi, kemudian juga memperkenalkan solusi inovatif dalam penghitungan nutrisi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kemudian di sini ada batasan-batasan masalah yang yang kami temukan. Nah, sistem hanya akan menggunakan yang pertama, sistem hanya akan menggunakan data makanan yang tersedia dalam basis data yang sudah ada. Nah, program ini hanya untuk makanan saja, tidak menerima penghitungan nutrisi dari minuman. Kemudian, penghitungan nutrisi dilakukan berdasarkan porsi yang standar yang ada dalam data. Juga kemudian algoritma blind search yang digunakan tidak mempertimbangkan optimasi atau solusi paling efisien. Namun, hanya menelusuri semua kemungkinan data yang ada tanpa informasi tambahan. Nah, kemudian sistem ini hanya menghitung kandungan nutrisi per jenis makanannya. Juga sistem tidak dirancang untuk mempertimbangkan kondisi kesehatan individu. Jadi tiap individu beda di sistem ini itu tidak mempertimbangkan kondisi tersebut hanya dengan memilih nutrisi yang tepat saja untuk masyarakat luas. Nah, kemudian di sini yang pertama tinjau, tinjauan pustaka. Nah, kebutuhan akan aplikasi yang dapat membantu pengguna mengelola makanan dan mengetahui nilai gizi semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Nah, hadirnya ini yaitu untuk merekomendasikan makanan berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dapat memberikan saran yang lebih sehat dan membantu mereka lebih mudah. Nah, sebagai pendukung untuk pengembang aplikasi AI dalam deteksi gizi makanan diperlukan data nutrisi yang akurat dan terpercaya. Nah, kemudian tantangannya yaitu tantangan dari implementasi AI ini adalah mendeteksi nutrisi terdapat pada akurasi data nutrisi. Karena di sini kami hanya menggunakan data yang ada, terutama karena informasi gizi dapat sangat bervariasi tergantung pada cara makanan diproses atau dimasak.
Kemudian masuk yang kedua, landasan teori. Di sini penggunaan AI dalam mendeteksi nutrisi makanan semakin populer dengan pendekatan berbasis teks, di mana pengguna cukup menginputkan nama makanan untuk mendapat informasi gizi ataupun nutrisi dari makanan tersebut. Nah, selain itu, basis data nutrisi memainkan peran penting dalam mendukung akurasi hasil yang diberikan oleh AI. Namun penerapan AI sendiri untuk mendeteksi nutrisi dihadapkan ada beberapa tantangan. Salah satunya terletak pada keakuratan data gizi, terutama karena nilai nutrisi bisa sangat bervariasi tergantung pada metode pengolahan ataupun metode memasak makanan tersebut. Nah, di sini kemudian yang ketiga, bab tiga, metodologi. Untuk pendekatan penelitiannya, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen berbasis komputasi dengan menerapkan algoritma blind search untuk menghitung nutrisi dalam makanan. Nah, blind search sendiri itu dipilih karena kesederhanaannya dalam menyelesaikan masalah pencarian solusi tanpa memerlukan informasi tambahan selain data yang sudah diinput. Kemudian di sini ada beberapa tahapan penelitian. Yang pertama mengumpulkan pengumpulan data nutrisi makanan. Nah, data nutrisi makanan itu kami mengumpulkan dari sumber yang terpercaya seperti data dari lembaga kesehatan, situs resmi, ataupun database yang mencantumkan nilai kalori, nilai-nilai nutrisi dalam makanan tersebut. Kemudian merepresentasikan data. Data makanan yang telah dikumpulkan akan diubah menjadi struktur data yang dapat diolah oleh algoritma. Setiap bahan makanan akan diwakili dalam bentuk note dan setiap note akan mengandung informasi nutrisi dari makanan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya penggunaan algoritma blind search. Nah, algoritma blind search ini akan digunakan untuk menemukan kondisi bahan makanan yang paling tepat atau yang paling sesuai atau yang paling mendekati sesuai dengan target nutrisi yang telah ditetapkan. Nah, cara kerjanya algoritma Blender sendiri dengan cara melakukan pencarian solusi dengan memeriksa semua kombinasi bahan makanan yang memungkinkan serta algoritma ini akan terus mengevaluasi setiap kombinasi hingga ditemukan kombinasi yang paling cocok atau yang paling memenuhi dan mendekati dari target nutrisi yang telah ditentukan. Kemudian yang selanjutnya evaluasi solusi. Setelah algoritma menemukan kombinasi bahan makanan, solusi tersebut akan dievaluasi berdasarkan parameter nutrisi utama, seperti kalori, total, protein, karbohidrat, lemak, dan lainnya. Solusi yang paling optimal adalah atau yang paling mendekati eh, menu- solusi yang paling optimal adalah yang mendekati atau memenuhi kebutuhan gizi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya validasi dan pengujian. Setelah solusi diperoleh, langkah validasi dilakukan dengan cara dua hal. Yang pertama, membandingkan hasil dari algoritma blind search dengan hasil metode manual. Kemudian melakukan uji coba untuk berbagai nutrisi, seperti kebutuhan orang dewasa, anak-anak, atlet, dan lain-lain. Apakah mampu menghasilkan kombinasi yang relevan. Nah, kemudian di sini ada algoritma blind search. eh, itu meliputi apa saja? Di sini algoritma Blender itu meliputi dua jenis pencarian dasar. Yang pertama BFS dan yang kedua DFS. BFS sendiri adalah Breadth First Search. Jadi pencarian maksudnya pencarian yang dilakukan dengan memeriksa semua node pada level yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Nah, namun eh, jika yang depth first search itu yaitu pencarian yang dilakukan dengan menjelajah satu cabang pohon hingga kedalaman maksimal sebelum kembali ke cabang lainnya. Nah, dalam penelitian ini kedua algoritma tersebut akan diuji untuk menentukan mana yang lebih efisien dalam menentukan kombinasi makanan. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini yaitu kami bagi menjadi dua. Yang pertama ada perangkat lunak yang kami butuhkan yaitu Python dengan pustaka pendukung seperti NumPy, Pandas untuk memproses data implementasi algoritma. Kemudian juga kita membutuhkan database dari nutrisi makanan yang sudah dikumpulkan. Dan untuk perangkat kerasnya di sini kami hanya membutuhkan laptop atau komputer dengan spesifikasi RAM 8 GB dan prosesor i5 atau yang setara dengan A untuk menjalankan algoritma secara efisien. Nah, kemudian di sini ada desain eksperimen. eh di sini eksperimennya akan dirancang dalam beberapa skenario. Yang pertama, eh,
kebutuhan nutrisi untuk individu dewasa. Jadi di sini untuk orang-orang dewasa yang aktivitasnya itu normal atau biasa pada umumnya. Kemudian untuk individu yang sedang diet dan yang terakhir kebutuhan nutrisi untuk anak-anak. Nah, di sini yang kemudian bab 4 adalah hasil dan pembahasan dari penelitian yang tadi kami lakukan. Nah, dari hasil penelitian tersebut, eh, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode blind search, eh, di mana metode blind search ini digunakan untuk menghitung kandungan nutrisi makanan secara otomatis. Algoritma ini mampu memproses data makanan yang telah dikumpulkan dan menghasilkan informasi nutrisi yang akurat ataupun yang paling mendekati untuk setiap jenis makanan yang terdapat dalam basis data dan diubah menjadi struktur data yang dapat diolah algoritma. Nah, informasi algoritma Blender sendiri mampu mengevaluasi kombinasi bahan yang paling mendekati target nutrisi yang telah ditentukan. Jadi, algoritma Blender sendiri di sini akan mengevaluasi setiap kombinasi makanan agar cocok atau ya mendekati dengan kebutuhan nutrisi dari masyarakat tersebut atau user tersebut. Dalam berbagai skenario pengujian, algoritma ini berhasil menemukan kombinasi makanan yang memenuhi kebutuhan nutrisi untuk mahasiswa UNED sendiri. Nah, evaluasi solusi dilakukan dengan memeriksa nutrisi dan hasilnya menunjukkan bahwa algoritma blind search efektif dalam menemukan solusi yang paling mendekati atau yang memenuhi atau yang paling akurat dari target nutrisi yang diinginkan. Kemudian di sini juga akan menjelaskan pembahasan penelitian yang kami lakukan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma blind search sangat baik dalam menemukan kombinasi makanan yang sesuai dengan target nutrisi seperti yang saya jelaskan tadi pada hasil penelitian. Nah, padahal meskipun blind search tidak memiliki data informasi yang awal tentang solusi yang tepat. Nah, itu menjadi kelebihan dari algoritma blind search sendiri. Kemudian juga ada dua metode blind search yang digunakan. Yang pertama BFS dan DFS. BFS itu menerima semua opsi pencarian yang memeriksa semua opsi di satu tingkat sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Di sisi lain DFS yaitu menjelajah satu jalur ke dalam sampai ke dalam sebelum mencoba jalur yang lain. Nah, dua metode pencarian ini dilakukan atau disarankan untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien dalam situasi yang berbeda. Dan keakuratan hasil perhitungan sangat tergantung pada nutrisi yang dimasukkan ke dalam sistem. Jadi, database dari informasi yang berbeda akan mempengaruhi juga keakuratan hasil perhitungan. Jika data makanan tidak lengkap atau tidak ada dalam basis data, sistem tidak dapat memberikan informasi yang akurat. Karena itu penting untuk memperbarui dan memperluas data makanan. Nah, untuk pengembangan lebih lanjutnya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi algoritma. Misalnya dengan menggunakan teknik pencarian yang lebih cerdas untuk mengurangi waktu pemeriksaan. Selain itu, bisa juga menggunakan teknologi AI yang bisa menjadi langkah bagus untuk memberikan rekomendasi nutrisi yang lebih personal dan akurat sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.